Pernahkah kalian membayangkan apa yang terjadi jika warna-warna indah di dunia ini tiba-tiba menghilang saat kita terlelap? Malam ini, rahasia besar itu akan terungkap. Giovanna, seorang gadis kecil dengan rambut coklat bergelombang dan piyama sutra biru mudanya, berdiri di jendela kamarnya dengan bingung. Pelangi yang biasanya melengkung indah di atas bukit mimpinya, kini tampak pucat. Seolah-olah seluruh warnanya telah dicuri oleh bayangan malam. Keheningan ini terasa berbeda, penuh dengan bisikan angin yang memanggil namanya untuk mencari tahu kemana perginya warna merah, kuning, dan hijau yang ceria itu. Bersiaplah, karena perjalanan kita menuju langit terdalam baru saja dimulai. Selamat datang di sebuah petualangan yang akan membawa kalian melampaui bintang-bintang. Dalam cerita malam ini, kita akan menemani Giovanna menemukan pesta teh rahasia di atas awan. Kita akan belajar tentang keberanian, keajaiban kecil, dan bagaimana kebaikan hati bisa mengembalikan cahaya yang hilang. Pastikan kalian sudah berada di bawah selimut yang hangat dan nyaman, karena setelah ini, dunia nyata akan memudar dan dunia mimpi akan mengambil alih. Mari, kita mulai perjalanan ini bersama Giovanna. Giovanna melangkah keluar ke balkon. Dan tiba-tiba, sebuah bulu bercahaya perak jatuh perlahan dari langit, mendarat tepat di telapak tangannya. Bulu itu terasa hangat dan berdenyut dengan irama musik yang sangat lembut, seolah-olah itu adalah kunci untuk sebuah pintu tersembunyi. Saat ia memegangnya, lantai balkonnya mulai berubah menjadi tangga kristal yang transparan, menuju tinggi ke arah awan-awan kumulus yang tampak seperti tumpukan kapas raksasa. Tanpa rasa takut, Giovanna mulai menapakkan kakinya yang mungil, merasakan sensasi dingin namun menenangkan dari cahaya bulan yang memandu jalannya ke atas. Semakin tinggi Giovanna mendaki, udara di sekitarnya menjadi semakin harum. Tercium aroma teh melati dan biskuit kayu manis yang baru dipanggang. Awan-awan di sekelilingnya bukan lagi sekedar uap air, melainkan pulau-pulau empuk yang bisa dipijak dengan lembut. Ia melihat bayangan-bayangan kecil menari di kejauhan, tapi warna mereka masih tetap abu-abu, seperti sketsa pensil yang belum selesai. Giovanna menyadari bahwa ia tidak sendirian di sini. Ada makhluk-makhluk langit yang sedang menunggu kedatangannya untuk memecahkan teka-teki warna yang memudar ini. Tiba-tiba, dari balik awan yang paling tebal, muncullah seekor kucing raksasa berbulu putih salju dengan sayap transparan yang berkilauan. Kucing itu adalah sang penjaga awan yang memiliki mata berwarna emas cerah, satu-satunya warna yang tersisa di langit malam itu. Kucing itu mengeong pelan, suaranya terdengar seperti denting lonceng perak, dan ia menundukkan kepalanya seolah menyapa Giovanna. Giovanna mengelus bulu lembut kucing itu dan merasakan kekuatan ajaib mengalir ke ujung jarinya, memberinya petunjuk bahwa perjalanan ini adalah tentang mengumpulkan kembali kepingan pelangi. Sang penjaga awan memberikan Giovanna sebuah jaring kecil yang terbuat dari jaring laba-laba perak. Warna-warna itu tidak hilang, Giovanna, bisik sang kucing dalam pikiran gadis kecil itu. Mereka hanya sedang bersembunyi karena merasa kesepian di bumi yang terlalu bising. Giovanna mengerti bahwa ia harus menemukan tempat di mana warna-warna itu berkumpul untuk beristirahat. Dengan bantuan sang penjaga awan, ia melompat dari satu awan ke awan lainnya, menuju sebuah istana yang terbuat dari kabut perak di puncak tertinggi langit malam. Di tengah perjalanannya, Giovanna menemukan genangan air hujan yang melayang-layang di udara. Di dalam genangan itu, ia melihat pantulan dirinya, namun piyamanya yang biru tampak kusam. Ia menyadari bahwa jika ia tidak segera bertindak, semua kebahagiaan yang dibawa oleh warna akan hilang selamanya dari hati orang-orang di bumi. Dengan keberanian yang membara, ia mengayunkan jaring peraknya ke arah genangan itu. Dan tiba-tiba, setetes warna biru murni tertangkap, bersinar terang di dalam jaringnya seperti permata safir. Setelah mendapatkan warna biru, langit di sekitarnya mulai sedikit berubah. Bintang-bintang mulai berkedip dengan lebih riang. Giovanna terus berjalan hingga ia sampai di sebuah gerbang besar yang terbuat dari anyaman cahaya bulan. Di sana, ia mendengar suara tawa yang halus dan denting cangkir porselen.
Inilah pintu masuk menuju pesta teh rahasia. Namun, gerbang itu terkunci rapat, dan untuk membukanya, Giovanna harus memberikan sesuatu yang tidak memiliki bentuk, namun memiliki rasa yang sangat manis. Sebuah nyanyian kecil. Giovanna pun mulai bernyanyi. Sebuah lagu pengantar tidur yang sering dinyanyikan ibunya. Suaranya yang lembut dan tulus merambat melalui udara dingin, menyentuh gerbang cahaya tersebut. Perlahan, anyaman cahaya itu terbuka, menyingkapkan sebuah pemandangan yang paling menakjubkan yang pernah ia lihat. Di sebuah meja panjang yang terbuat dari marmer awan, duduklah berbagai makhluk ajaib. Kelinci dengan telinga panjang yang berkilau, burung-burung dengan bulu kristal, dan seorang pria tua dengan janggut yang terbuat dari kabut pagi. Pria tua itu, yang dikenal sebagai Sir Cumulus, tersenyum lebar saat melihat Giovanna. "Ah, tamu kehormatan kita telah tiba," serunya dengan suara yang dalam namun ramah. Sir Cumulus memegang sebuah teko raksasa yang tampak kosong, namun dari corongnya keluar uap yang beraroma segala hal yang menyenangkan di dunia. Ia menjelaskan kepada Giovanna bahwa mereka sedang mengadakan pesta teh untuk menghibur warna-warna pelangi yang sedang merajuk. Ternyata, warna-warna itu merasa dilupakan karena orang-orang terlalu sibuk dan jarang menatap ke langit lagi. Giovanna duduk di sebuah kursi yang terasa seperti marshmallow empuk. Di depannya ada sebuah cangkir teh porselen yang sangat tipis. Saat Sir Cumulus menuangkan teh ke cangkirnya, Giovanna melihat cairan itu berwarna merah menyala yang sangat indah. "Ini adalah warna merah keberanian," kata Sir Cumulus. "Warna ini kembali karena kamu berani mendaki tangga bulan malam ini." Giovanna menyesap tehnya, dan tiba-tiba ia merasa tubuhnya dipenuhi oleh kehangatan dan kekuatan yang luar biasa. Tiba-tiba, di tengah meja, muncul seekor peri kecil yang sayapnya tampak seperti kaca patri. Peri itu membawa piring berisi biskuit berbentuk bintang. Saat Giovanna mengambil satu, biskuit itu berubah menjadi warna kuning keceriaan. "Lihat!" seru Giovanna kegirangan. Warna kuning itu meluncur keluar dari biskuit dan terbang mengelilingi meja pesta, menerangi wajah semua tamu. Satu demi satu, warna-warna mulai muncul kembali di pesta teh itu, merespons kebahagiaan dan kehadiran Giovanna yang tulus. Namun, ada satu warna yang masih belum ditemukan, warna hijau kehidupan. Tanpa warna hijau, pohon-pohon di bumi akan tetap tampak layu dalam mimpi-mimpi anak-anak. Sir Cumulus menghela napas panjang dan menunjuk ke arah hutan kabut yang gelap di kejauhan awan. Warna hijau itu dicuri oleh kesunyian kelam yang tinggal di sana, katanya dengan nada sedih. Giovanna tahu tugasnya belum selesai. Ia harus pergi ke hutan kabut itu untuk membawa pulang warna terakhir agar pelangi bisa utuh kembali. Dengan ditemani oleh sang penjaga awan, Giovanna berjalan memasuki hutan kabut. Di sini, semuanya terasa sunyi senyap. Tidak ada suara angin maupun bisikan bintang. Kabutnya terasa dingin di kulitnya. Namun, Giovanna terus menggenggam jaring peraknya erat-erat. Ia teringat akan taman di rumahnya yang penuh dengan dedaunan hijau. Dan rasa rindu itu menjadi penuntunnya di tengah kegelapan. Ia tahu bahwa kesunyian tidak bisa menang melawan kenangan yang penuh kasih sayang. Di jantung hutan kabut, ia menemukan sebuah sangkar yang terbuat dari akar-akar hitam yang kaku. Di dalamnya, ada sebuah bola cahaya hijau yang berdenyut lemah, seperti jantung yang kelelahan. Itulah warna hijau yang hilang. Penjaga sangkar itu adalah bayangan raksasa yang tidak memiliki wajah, hanya berupa kabut yang bergulung-gulung. Bayangan itu mencoba menakut-nakuti Giovanna dengan suara desisan dingin. Namun Giovanna tidak gentar. Ia tahu bayangan itu sebenarnya hanya kesepian dan ingin diperhatikan juga. Bukannya lari, Giovanna justru mendekati bayangan itu dan menawarkan sisa biskuit bintang kuning yang masih ia pegang. "Jangan sedih," bisik Giovanna lembut. "Dunia ini cukup luas untuk kita semua, termasuk untukmu." Saat bayangan itu menyentuh biskuit yang penuh dengan keceriaan, ia mulai mencair dan berubah menjadi kabut tipis yang ramah. Sangkar akar hitam itu pun hancur, melepaskan warna hijau yang langsung terbang ke arah Giovanna, menyelimutinya dengan cahaya zamrud yang segar dan menyejukkan. Sekarang, semua warna telah terkumpul di dalam jaring perak Giovanna.
merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, semuanya menari-nari dalam harmoni yang sempurna. Giovanna segera kembali ke meja pesta teh dengan berlari secepat angin. Circumulus dan makhluk-makhluk lainnya bersorak gembira. Mereka tahu bahwa sudah waktunya untuk mengembalikan warna-warna ini ke langit agar besok pagi dunia bisa terbangun dengan keindahan yang utuh. Sir Cumulus mengangkat teko raksasanya sekali lagi. Tuangkan semua warnamu ke dalam teko ini, Giovanna, perintahnya. Giovanna melepaskan ikatan jaringnya, dan semua cahaya warna-warni itu mengalir masuk ke dalam teko, bercampur dengan uap ajaib. Teko itu mulai bergetar dan memancarkan cahaya yang sangat terang hingga mengalahkan sinar bulan. Inilah puncak dari pesta teh rahasia ini, pembuatan pelangi baru yang lebih kuat dan lebih abadi. Dengan satu gerakan anggun, Circumulus menuangkan isi teko itu ke tepian awan. Bukannya jatuh ke bumi, cairan warna-warni itu justru membeku di udara, membentuk lengkungan megah yang membentang dari satu ujung langit ke ujung lainnya. Warna-warnanya jauh lebih cerah dari sebelumnya, seolah-olah mereka telah diperbaharui oleh tawa dan keberanian Giovanna. Pesta teh itu kini berubah menjadi perayaan kemenangan cahaya atas kegelapan dan kesunyian. Makhluk-makhluk di pesta teh mulai berdansa di atas pelangi yang baru terbentuk itu. Kelinci-kelinci melompat di atas warna jingga, sementara burung kristal bernyanyi di atas warna ungu. Giovanna merasa sangat bahagia bisa menjadi bagian dari rahasia besar ini. Ia menyadari bahwa setiap warna di dunia memiliki cerita dan emosinya masing-masing. Dan tugas kita sebagai manusia adalah untuk selalu menghargai dan merawat keindahan yang ada di sekitar kita, sekecil apapun itu. Namun malam semakin larut dan mata Giovanna mulai terasa berat. Kehangatan teh ajaib tadi mulai membuatnya mengantuk. Circumulus mendekatinya dan menyelimuti bahu Giovanna dengan selendang yang terbuat dari cahaya bintang yang ditenun halus. "Terima kasih, gadis kecil yang berani," bisik Circumulus. "Sekarang saatnya kamu kembali ke tempat tidurmu. Dunia membutuhkanmu untuk bangun besok pagi dan melihat hasil karyamu di langit fajar." Penjaga awan, si kucing putih raksasa, berlutut di depan Giovanna. Giovanna naik ke punggungnya yang empuk, merasa seolah ia sedang berbaring di atas bantal sutra yang paling mewah di dunia. Dengan kepakan sayap yang lembut, kucing itu mulai terbang turun, menembus lapisan awan dan kabut perak yang tadi mereka lalui. Angin malam yang berembus tidak terasa dingin lagi, melainkan seperti belayan lembut yang menenangkan jiwa. Saat mereka terbang rendah, Giovanna melihat ke arah bumi. Ia melihat lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti kunang-kunang di kejauhan. Semuanya tampak begitu damai. Warna-warna yang baru saja ia pulihkan mulai meresap ke dalam mimpi-mimpi setiap anak yang sedang tidur, memberikan mereka visi tentang petualangan, kebahagiaan, dan harapan. Giovanna tersenyum dalam tidurnya, tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang sangat istimewa malam ini. Mereka sampai kembali di balkon kamar Giovanna. Dengan sangat hati-hati, sang penjaga awan menurunkan Giovanna ke lantai kayu yang hangat. Gadis kecil itu masih setengah terlelap saat ia melangkah masuk ke kamarnya. Tangga kristal yang tadi ia daki mulai menghilang secara perlahan, kembali menjadi cahaya bulan yang biasa. Namun, bulu perak yang ia temukan di awal petualangan masih tergenggam erat di tangannya, sebagai bukti bahwa ini semua bukanlah sekadar mimpi. Giovanna merebahkan dirinya di tempat tidur, menarik selimutnya hingga ke dagu. Kamarnya yang tadi terasa sunyi, kini terasa penuh dengan energi yang menenangkan. Di dinding kamarnya, pantulan cahaya bulan menciptakan bayangan pelangi kecil yang lembut. Ia memejamkan mata, dan dalam sekejap, ia sudah berada jauh di dalam dunia mimpi yang paling indah, di mana ia selalu disambut oleh Circumulus dan pesta tehnya yang abadi. Di luar sana, langit malam terus menjaga rahasia Giovanna. Bintang-bintang tetap berkedip, seolah memberikan tanda setuju atas apa yang telah terjadi. Besok, saat matahari terbit, pelangi yang muncul setelah hujan akan tampak lebih hidup, lebih berwarna, dan lebih mempesona bagi siapa saja yang melihatnya. Dan itu semua
berkat seorang gadis kecil yang tidak pernah berhenti percaya pada keajaiban di balik awan. Kisah Giovanna mengajarkan kita bahwa terkadang hal-hal yang paling berharga bisa hilang jika kita berhenti memperhatikannya. Namun, dengan sedikit keberanian dan hati yang terbuka, kita selalu bisa menemukan cara untuk mengembalikan keindahan itu. Sekarang, giliran kalian untuk beristirahat. Biarkan imajinasi kalian membawa kalian ke tempat-tempat yang belum pernah kalian kunjungi, seperti pesta teh rahasia di atas awan itu. Tidurlah dengan nyenyak adik-adik. Biarkan setiap napas membawa ketenangan ke dalam tubuh kalian. Bayangkan awan-awan empuk yang menjadi bantal kalian, dan cahaya bintang yang menjadi lampu tidur kalian. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, karena warna-warna dunia sudah kembali ke tempatnya yang semestinya. Menjaga mimpi-mimpi kalian agar tetap indah hingga pagi tiba. Giovanna sudah tertidur lelap, dan sekarang saatnya bagi kita untuk mengakhiri cerita ini. Semoga kehangatan dari pesta teh tadi tetap tinggal di hati kalian sepanjang malam. Ingatlah bahwa keajaiban selalu ada di sekitar kita, selama kita mau melihatnya dengan mata hati. Terima kasih sudah menemani Giovanna dalam perjalanannya yang luar biasa ini. Selamat tidur, mimpi indah. Subscribe untuk cerita selanjutnya, dan mari kita temukan keajaiban-keajaiban baru setiap malam. Semoga malammu penuh dengan kedamaian dan warna-warna yang paling indah. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.